Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas. Bagaimana kabar kalian sekarang? Baik-baik saja bukan? Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Apa saja itu? 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kalian belajar di rumah, kalian harus tetap rajin dan semangat menuntut ilmu untuk bekal di masa yang akan datang. Hari ini kita belajar materi kelas 6, tema 9, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum memulai materi hari ini, mari kita membaca berdoa terlebih dahulu. Kita baca berdoa basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih. Sebelum memasuki materi, Bu Rahma di sini bertanya terlebih dahulu. Benda langit apa saja sih yang kalian ketahui? Bulan, bintang. Apakah hanya bulan dan bintang? Ternyata tidak hanya bulan dan bintang loh. Jika kalian ingin tahu, simak dan pahami video ini sampai selesai. Yuk! Di siang hari, kita bisa melihat matahari. Ketika di malam hari, kita bisa melihat bulan dan bintang. Tetapi di langit itu tidak hanya matahari, bulan, dan bintang loh. Ada satu lagi benda langit yang harus kita ketahui. Apa itu? Yaitu planet. Yuk belajar bersama. Sebelum kita belajar, mari kita mengetahui kompetensi dasar terlebih dahulu. Yang pertama adalah KD IPA 3.7. Apa itu? Menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Yang kedua adalah KD Bahasa Indonesia 3.9. Menelusuri tuturan dan tindakan tokoh penceritaan penulis dalam teks fiksi. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran IPA. Yang pertama adalah siswa mampu mengenal sistem tata surya. Yang kedua adalah siswa mampu melakukan pengamatan tentang cara kerja planet dalam sistem tata surya. Yang ketiga adalah siswa mampu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan cara kerja anggota sistem tata surya. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Siswa mampu membaca karangan fiksi, kemudian menjelaskan tokoh utama dalam karangan fiksi secara lisan dan menggambarkannya di dalam sebuah gambar sederhana dengan percaya diri. Dalam hal ini kita belajar tentang benda langit yang ada di sekitar kita. Seperti yang Bu Rahma ucapkan tadi, ada benda langit yang harus kita ketahui, yaitu planet. Ini adalah contoh gambar. Yang berwarna kuning ini adalah matahari. Matahari adalah pusat sistem tata surya. Sedangkan gambar yang lain itu adalah planet-planet. Kita hitung planetnya ada 8. Planet pertama yang berdekatan, yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius. Merkurius itu kurang lebih ukurannya adalah 2439,7 km. Sedangkan planet yang kedua adalah Venus. Ukurannya kurang lebih 6051,8 km. Planet yang ketiga adalah Bumi. Kurang lebih ukurannya adalah 6371 km. Adalah tempat kehidupan kita.
Planet yang keempat adalah Mars. Mars ukurannya kurang lebih adalah 3389,5. Selanjutnya adalah planet Jupiter. Kurang lebih ukurannya adalah 69.911 km. Besar ya? Jupiter adalah planet terbesar. Selanjutnya adalah planet Saturnus. Saturnus ukurannya kurang lebih 58.232 km. Planet Saturnus adalah planet yang terkenal memiliki cincin. Selanjutnya adalah planet Uranus. Ukurannya kurang lebih 25.362 km. Yang terakhir adalah planet Neptunus. Ukurannya kurang lebih 24.622 km. Nah, Neptunus adalah planet terjauh dari matahari. Ada satu planet lagi, yaitu Pluto, tetapi sekarang sudah tidak masuk ke dalam planet. Kira-kira kenapa ya Pluto tidak masuk ke dalam planet? Ada yang tahu? Ayo, apa? Karena Pluto jaraknya sangat jauh dari matahari, sehingga para ahli sepakat tidak lagi memasukkan Pluto ke dalam planet. Karena matahari adalah pusat sistem tata surya, maka planet-planet tersebut mengelilingi matahari yang disebut dengan, iya betul, revolusi. Masih ingat tentang akibat revolusi bumi yang terjadi? Kira-kira apa? Yang pertama, perbedaan lama waktu siang dan malam. Yang kedua, gerak semu tahunan matahari. Yang ketiga adalah perubahan musim. Yang keempat, perubahan penampakan rasi bintang. Yang terakhir adalah tahun kabisat yang pernah kalian pelajari sebelumnya. Ini adalah contoh gerakan planet ketika mengelilingi matahari. Setiap planet dalam tata surya itu bergerak dalam garis edar yang berbentuk elips atau lonjong, yang disebut dengan orbit. Ini adalah yang ditunjukkan tanda panah, itu yang disebut dengan orbit. Selama mereka masih bergerak di garis orbitnya, maka planet tersebut tidak akan terjadi tabrakan. Selain revolusi, planet ketika berputar pada polosnya itu disebut rotasi. Dari rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam, yang juga pernah kita pelajari sebelumnya. Sekarang kita mengulangi nama-nama planet dalam tata surya berdasarkan urutan dari matahari. Yang pertama adalah Merkurius, yang kedua adalah Venus, yang ketiga adalah Bumi, yang keempat adalah Mars, yang kelima adalah Jupiter, yang keenam adalah Saturnus, yang ketujuh adalah Uranus, yang kedelapan adalah Neptunus. Selanjutnya, mari kita membahas tentang nama planet dalam tata surya berdasarkan ukurannya. Ukuran yang paling kecil adalah Merkurius, yang kedua adalah Mars, yang ketiga adalah Venus, yang keempat adalah Bumi, yang kelima adalah Neptunus, yang keenam adalah Uranus, yang ketujuh adalah Saturnus, dan yang terakhir adalah Jupiter. Berarti Jupiter adalah planet terbesar. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, apakah nama planet yang terletak paling dekat dengan matahari? Jawabannya adalah ya betul, Merkurius. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah nama planet yang terletak paling jauh dari matahari? Jawabannya adalah Neptunus.
Neptunus. Pertanyaan yang ketiga, apakah nama planet yang memiliki ukuran paling kecil dalam sistem tata surya? Jawabannya adalah Merkurius. Selanjutnya, apakah nama planet yang memiliki ukuran yang paling besar dalam sistem tata surya? Jawabannya adalah Jupiter. Pertanyaan selanjutnya, apakah nama planet yang mengalami revolusi paling cepat? Mengapa? Merkurius, karena jaraknya paling dekat dengan matahari. Pertanyaan terakhir, apa nama planet yang mengalami revolusi paling lama? Mengapa? Jawabannya adalah Neptunus. Alasannya karena jaraknya paling jauh dengan matahari. Nah, silahkan kalian tuliskan kembali nama-nama planet sesuai dengan jarak yang paling dekat sampai yang paling jauh dari matahari. Kalian pernah membuat cerpen tentang planet? Apa sih cerpen itu? Cerpen adalah cerita pendek, salah satu dari karangan fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Jadi, cerita ini hanyalah sebuah khayalan atau imajinasi si pengarang. Fiksi biasanya berbentuk novel atau cerpen. Di dalam karangan fiksi itu terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang paling banyak atau sering diceritakan di sebuah karangan. Sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Jadi, apakah kalian sudah bisa membedakan tokoh utama dan tokoh tambahan? Pasti sudah bisa. Selanjutnya, unsur intrinsik cerpen. Yang pertama adalah tema. Tema adalah pokok bahasan. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh itu orang yang berperan dalam cerita. Latar itu tempat atau waktu kejadian. Unsur intrinsik yang selanjutnya adalah watak. Watak itu juga bisa disebut dengan sifat tokoh. Sifat tokoh yang pertama adalah protagonis. Protagonis itu adalah baik. Sedangkan yang kedua adalah antagonis. Antagonis itu adalah jahat. Yang terakhir adalah amanat. Amanat itu apa sih? Amanat adalah pesan yang disampaikan dalam sebuah cerita. Mari kita baca cerpen berikut ini yang berjudul Barisan yang Menyenangkan oleh Amanda Naila. Dia sedang duduk di halaman belakang rumahnya, menengadah menatap langit malam yang cerah. Siang tadi, gurunya baru menjelaskan tentang tata surya. Tentu Tiara mengerti tentang 8 planet di tata surya. Ia juga mengerti tentang posisi matahari sebagai pusat tata surya. Namun, satu hal yang masih menjadi pertanyaan Tiara adalah mengapa bumi tidak pernah bertabrakan dengan planet-planet lain, padahal jarak mereka sangat dekat. Selanjutnya, tanpa Tiara sadari, ayahnya yang baru kembali dari musola mendapatinya sedang melamun. Perlahan ia menghampiri Tiara dengan bertanya, "Hei, anak ayah kok melamun?" Tiara terkejut dengan kehadiran ayahnya yang tak disadarinya. Ia terlalu lama memikirkan pertanyaan sendiri. "Oh, ayah," ujarnya sembari tertawa. "Aku sedang memikirkan sesuatu yang baru aku pelajari tadi siang. Mengapa ya planet-planet bergerak lurus dan tidak menabrak satu sama lain? Mereka terlihat seperti memiliki jalur khusus." Ayah Tiara tersenyum. "Sebenarnya planet-planet itu memang mempunyai jalur mereka sendiri. Jalur itu bernama orbit. Planet-planet ini bergerak mengikuti orbit yang mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Orbit planet-planet itu berbentuk elips.
Oleh karenanya, planet-planet di dalam sistem tata surya tidak akan menabrak satu sama lain. Tiara yang sedari tadi mendengarkan dengan seksama penjelasan ayahnya, akhirnya pun mengangguk. Benar-benar sebuah keajaiban Tuhan ya. Planet-planet itu bergerak mengikuti orbitnya sendiri. Tiara, ayah, kita makan sama-sama yuk. Ayah pasti juga sudah lapar. Ibu sudah siapkan. Tiba-tiba ibu bergabung mengajak mereka makan. Ayah Tiara mengusap rambut putrinya dengan lembut. Ya, benar-benar sebuah bukti kebesaran Tuhan. Nah, sekarang yuk kita makan malam untuk merasakan kebesaran Tuhan bagi tubuh kita. Setelah kita membaca cerpen tersebut, mari kita melengkapi diagram berikut. Perintahnya adalah lengkapi diagram berikut setelah kamu membaca cerita fiksi barisan yang menyenangkan. Judul cerita fiksi, jawabannya adalah Barisan yang Menyenangkan. Penulis, jawabannya Amanda Naila. Selanjutnya, mari kita isi diagram berikutnya. Mari kita isi bersama-sama. Yang pertama, sifat dari tokoh utama adalah suka penasaran dan rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, tindakan yang dilakukan, jawabannya adalah mendengarkan penjelasan ayahnya. Untuk gambar seperti itu. Yang keempat, pendapatmu tentang tokoh utama, jawabannya anak yang pintar karena punya rasa keingintahuan yang tinggi. Selanjutnya, soal yang pertama, bercerita tentang apakah karangan fiksi tersebut, jawabannya seorang anak bernama Tiara memiliki rasa keingintahuan yang tinggi tentang alasan bumi tidak pernah bertabrakan dengan planet lain dalam tata surya. Yang kedua, siapakah tokoh utama karangan fiksi tersebut? Jawabannya Tiara. Yang ketiga, siapakah tokoh tambahan dalam karangan fiksi tersebut? Jawabannya ayah dan ibu Tiara. Yang keempat, di manakah peristiwa dalam karangan fiksi tersebut? Jawabannya halaman belakang rumah Tiara. Demikian pembelajaran yang dapat Bu Rama sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa tadi kita belajar tentang, ya betul, yang pertama adalah sistem tata surya, yang kedua adalah tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Karena pembelajaran kita hari ini sudah cukup, mari kita tutup dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Kalian harus tetap semangat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.